Oke, halo teman-teman semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kalau di sini sekarang selamat malam ya, karena aku bikin videonya sekarang malam. Perkenalkan, nama aku Muda Zara Fania, biasa dipanggilnya Fania. Nah, di sini aku sedang ngikutin kelas karir online, yaitu kelas Siap Jadi Recruiter Batch 2 yang diadakan oleh manajemen SDM.net, yang mana di sini mentornya adalah Pak Himawan Pramudita, atau biasanya manggilnya Pak Him. Jadi sebenarnya mohon maaf banget nih kalau kameranya burik banget karena emang laptopnya kameranya jelek gitu ya. Nah, jadi di sini aku mau ngejelasin hasil pengerjaan tugas aku, portofolio aku selama mengikuti kelas FGD Recruiter PIS 2. Nah, aku mau ngejelasin portofolionya dari tugas yang pertama sampai tugas yang terakhir. Untuk tugas yang pertama sendiri yaitu membuat flyer lowongan kerja. Aku izin share screen dulu ya teman-teman semuanya. Oke, apakah sudah ini? Oke, ini sudah ya. Sudah muncul di situ. Jadi di tugas yang pertama ini yaitu aku membuat flyer lowongan kerja yang mana uh, waktu Pak Him menjelaskan itu beliau memberikan sebuah studi kasus yang mana di situ tuh ada suatu kedai kopi yang namanya kedai kopinya MSDM Coffee. Nah, di situ MSDM Coffee ini tuh ingin buka cabang baru. Jadi mereka ingin meng-hiring tim baru, yaitu mereka membutuhkan barista, kasir, dan juga staff finance. Nah, jadi em, di sini aku menyusun atau membuat flyer ini itu semenarik mungkin sesuai dengan posisi masing-masing. Nah, jadi di posisi yang pertama yaitu barista, di sini aku ngasih logonya yaitu MSDM Copy, terus aku ngasih tulisan "We are hiring, join our team", dan posisinya ada di sini yaitu barista. Nah, terus di sini karena POV aku jadi recruiter, aku ngasih requirements apa aja sih yang dibutuhkan dari barista yang diinginkan oleh MSDM Copy. Jadi di sini tuh yang pertama, pria dan wanita itu diperbolehkan untuk melamar, terus usia maksimalnya yaitu 28 tahun. Kenapa kok 28 tahun? Karena untuk kedai kopi kan biasanya untuk menarik konsumen itu lebih diutamakan yang masih muda gitu. Terus untuk pendidikannya minimal SMA atau SMK. Jadi untuk teman-teman yang mau melamar itu, misalkan mereka nggak kuliah atau masih kuliah, itu boleh kalau mau melamar menjadi barista di MSDM Coffee. Terus yang selanjutnya itu memiliki pengetahuan dasar kopi. Nah, kenapa? Karena posisinya ini jadi barista, jadi nggak mungkin dong kalau misalkan mau jadi barista tapi mereka nggak punya pengetahuan sama sekali tentang dasar kopi. Jadi minimal mereka harus punya pengetahuan dasar kopi. Terus yang selanjutnya juga harus bisa mengoperasikan mesin kopinya. Jadi harus bisa mengoperasikan mesin espressonya itu gimana, terus cara seduh kopi itu gimana gitu. Terus juga harus bisa bekerja sama dalam tim karena nanti juga pasti akan ada barista yang lain. Jadi nggak cuma dia sendiri. Terus juga ada karyawan-karyawan lain kan. Jadi harus bisa dalam kerja sama dalam tim. Requirement selanjutnya yaitu barista ini juga harus ramah dan komunikatif. Kenapa? Karena barista ini kan juga menghadapi konsumen gitu ya. Jadi ya, mereka tuh harus bisa ramah, sopan, tapi juga harus tetap profesional gitu dalam kerja. Kalau misalkan baristanya judes atau cuek atau nggak ramah gitu, kan pasti kalau misalkan em, konsumennya lihat kan kayak nanti konsumennya langsung komplain, terus bisa aja ngeviralin ngeviralin kalau ih ini MSM kopi kok barisannya pada judes-judes kayak gitu. Jadi diharuskan mereka ini harus ramah dan juga komunikatif. Terus requirement yang terakhir yaitu mereka juga harus bersedia dalam sistem kerja shifting, karena di sini
MSM Coffee sendiri itu buka dari jam 10, tutup jam 10 malam. Jadi nggak mungkin kalau misalkan barista ini tuh standby dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Jadi kita lakukan sistem kerja shifting seperti itu. Lalu di bagian sininya ini bagi calon kandidat yang ingin melamar bisa aja langsung kirim CV-nya ke email HR-nya yaitu fania@msmcoffee.com gitu. Atau kalau mungkin ada yang mau ditanyakan dahulu, itu bisa langsung chat ke nomor yang tertera tersebut ini. Atau mungkin kalau mau ngepoin dulu nih website dari MSM Coffee itu bisa langsung di sini ini. Seperti itu. Terus untuk yang flyer kedua yaitu ada di posisi kasir. Sama ya, di sini juga ada tulisan we are hiring. Terus habis itu persyaratannya ini wanita usia 18 sampai 28 tahun, terus pendidikannya minimal SMK atau SMK, SMA, terus habis itu harus ramah dan juga komunikatif. Kenapa? Karena kasir kan langsung melayani customer ya. Kayak misalkan customernya nanti nanya, Kak, ini apa namanya rekomendasi menu gimana. Jadi seorang kasir ini harus bisa ramah dan harus bisa memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan customer gitu dan harus juga bisa menghandle customer-customer yang berbeda-beda nih. Mungkin ada customer yang posisinya lagi pengen buru-buru atau customer yang baru PMS atau customer yang emang baru marah-marah atau gimana atau mudah tersinggung gitu kan. Nah, tugas kasir ini harus bisa tetap ramah dan juga profesional dalam bekerja. Terus habis itu harus teliti, jujur dan juga bertanggung jawab. Kenapa? Karena kan mereka yang melakukan proses transaksi gitu ya bersama dengan customer terus juga harus jujur juga dalam memegang uangnya. Jadi jangan sampai suka ngelap uang gitu loh. Gak, gak kepengen untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Terus juga harus bisa pandai dalam menguasai mesin kasir dan pos sistem. Terus harus paham dalam manajemen struk dan laporan kas. Yang selanjutnya juga harus cepat dan akurat dalam menghitung, terutama dalam menghitung uang kembalian gitu nih. Gitu. Terus yang selanjutnya harus bisa kerjasama dalam tim. Dan yang terakhir juga harus bisa dalam bekerja shifting gitu. Nah, tetap sama ya, kalau mau ngirim bisa langsung ke email yang tertera ini, kirim CV-nya gitu. Untuk yang terakhir, yaitu ini ada untuk uh, calon kandidat yang dibutuhkan yaitu adalah posisi staff finance. Nah, kualifikasinya di sini cukup banyak ya ini untuk kualifikasinya. Yang pertama, pria atau wanita diperbolehkan untuk melamar. Terus untuk usia maksimalnya yaitu 28 tahun. Pendidikannya ini diharuskan D3 atau S1 akuntansi atau B juga jurusan keuangan gitu. Terus untuk pengalaman ini untuk staff finance beda dengan yang tadi ya. Untuk staff finance sendiri ini pengalamannya yaitu harus 1 tahun di bidang finance atau accounting gitu. Terus habis itu juga seorang staff finance ini juga harus bisa menguasai Microsoft Excel yang mana harus paham rumus-rumusnya, pivot, dan juga laporan. Terus mereka juga harus bisa menguasai akuntansi dasar, harus jujur, teliti, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, mereka juga harus bisa berpengalaman dalam menyusun laporan keuangan. Nah, yang terakhir, pemahaman dasar perpajakan PPh 21 dan PPN ini nanti bisa jadi nilai plus bagi calon kandidat tersebut. Untuk pengiriman CV-nya bisa langsung dikirim ke email atau juga bisa langsung lewat WhatsApp gitu. Jadi seperti itu untuk penjelasan klien lawan kerjanya. Nah, untuk tugas um, yang kedua yaitu uh, membuat tugas yang kedua adalah membuat rencana sourcing. Rencana sourcing yang mana? Sebentar ya. Rencana sourcingnya sepertinya yang ini. Rencana sourcingnya cara mengatasinya.
Bentar, teman. Nah, baik. Nah, jadi untuk yang selanjutnya ini, nah jadi untuk penugasan keduanya yaitu di sini aku membuat menyusun rencana searching dari seorang recruiter. Nah, jadi di sini rencana searching itu tuh yang mana rencana searching itu berfokus untuk apa ya namanya? Untuk lebih bisa menggait kandidatnya itu lebih cepat dan gampang gitu dalam proses rekrutmen. Nah, jadi di sini case tadinya yaitu MSM Coffee adalah kedai kopi yang sedang berkembang pesat dengan omset 300 juta per bulan. Untuk memperluas bisnisnya, MSM Coffee ini ingin membuat cabang baru dan membutuhkan tim yang solid. Nah, sebagai aku POV recruiter, tugas aku di sini adalah menyusun rencana searching yang mana agar bisa mendapatkan kandidat terbaik di posisi barista, kasir, dan juga staff finance. Nah, untuk profil-profil kandidatnya sendiri itu ini untuk yang baristanya ini sama ya sama yang kayak tadi di flyer, yang kasir juga sama kayak yang di flyer tadi yang sudah aku jelasin. Terus yang di staff finance juga sama gitu. Nah, sumber sourcing kandidatnya di sini kemarin kan sudah dijelasin sama Pak Him kalau sumber sourcing kandidat itu ada dua, bisa internal dari company-nya atau eksternal dari company. Nah, kalau aku sendiri di sini lebih fokusnya ingin mencari kandidatnya itu secara eksternal. Jadi melalui info lowongan kerja terbuka. Di sini aku sebagai recruiter lebih berfokus pada online job portal dan media sosial. Untuk aplikasi-aplikasi yang aku gunain dalam mencari kandidatnya itu untuk yang online job portalnya itu menggunakan Glints dan juga Jobstreet karena eh, aku sendiri melihat di Glins itu banyak nih kayak lowongan kerja yang membutuhkan posisi barista ataupun posisi-posisi di bidang F&B gitu. Untuk yang di media sosial, aku memanfaatkan aplikasi Facebook, terus TikTok, Instagram, dan juga LinkedIn gitu. Nah, strategi external sourcing yang aku gunain agar bisa gampang nih mendapatkan kandidatnya yang pertama yaitu aku ngelakuin employer branding. Nah, mana di sini tuh jadi nanti aktif membuat postingan ataupun konten di media sosial, baik itu Instagram maupun TikTok. Nah, untuk konten-kontennya sendiri itu tuh nanti bikin konten yang sebagai POV barista gitu, atau POV sebagai kasir, atau POV sebagai staff finance gitu. Terus juga bisa buat konten yang mana kayak behind the scenes bekerja di MSM Coffee itu kayak gimana gitu. Jadi dengan aktifnya kita di media sosial itu pasti banyak orang yang mengenal kita atau juga mungkin ada kandidat-kandidat yang lebih tertarik untuk melamar di kedai kopi kita gitu. Terus strategi yang kedua yaitu dengan join komunitas, dengan memperbanyak bergabung dengan komunitas-komunitas, terutama di komunitas pecinta kopi dan juga di lingkup F&B seperti itu. Jadi dengan kita banyak join komunitas ini lebih gampang nih kalau nanti mau mencari calon kandidatnya gitu. Nah, strategi yang ketiga yaitu dengan talent pipeline. Nah, di talent pipeline ini eh, aku nanti akan menghubungi kembali kandidat sebelumnya yang dia ini tuh belum lolos pada saat itu karena sebetulnya padahal sebetulnya kandidat itu skillnya sudah oke, tapi yang menjadi problemnya adalah karena kandidat tersebut tuh rumahnya terlalu jauh dari kedai kopi, jadi dari kandidatnya tuh agak keberatan gitu, dan dari kitanya juga nanti apa ya kejauhan gitu untuk dia. Jadi kita menghubungi kembali nih si kandidat tersebut agar dia ini bisa mau join dan bergabung untuk melamar di
MSM Coffee sebagai posisi barista ataupun posisi kasir ataupun posisi staff finance gitu. Nah, untuk timeline searchingnya sendiri, jadi untuk di minggu pertama dalam mencari calon kandidat nih, jadi minggu pertama ini aku akan mempublikasi lowongan kerja tersebut di online job portal dan juga di media sosialnya gitu. Terus setelah mempublikasi ini berjalan di minggu kedua dan ketiga, di minggu kedua dan ketiga ini mulai dilakukan screening CV dan juga men-shortlist kandidat-kandidat mana sih yang cocok dan masuk sesuai dengan posisi yang kita butuhkan gitu. Terus untuk yang minggu keempat akan dilakukan interview kandidat yang terpilih setelah kita men-screening CV-nya, setelah kita men-shortlist, udah ketemu nih kandidat mana aja yang akan diinterview. Nah, ini di minggu keempat ini nanti calon kandidat tersebut akan diinterview oleh HR dan juga user gitu. Nah, di minggu kelimanya adalah finalisasi kandidat siapa aja nih yang diterima dan menjadi bagian dari MSDM Kopi dan juga nanti akan dilakukan onboarding karyawan baru seperti itu. Selanjutnya untuk tugas yang ketiga yaitu di sini Pak Ihi menugaskan kita untuk membuat daftar skill teknis, soft skill, dan juga experience karyawan impian MSM Coffee dari posisi masing-masing gitu. Nah, untuk posisi yang pertama yaitu barista, dari skill teknis sendiri, di sini saya uh, memfokuskan skill teknisnya itu seorang barista harus punya pengetahuan dasar kopi, yaitu harus bisa tahu jenis-jenis biji kopi itu, terutama biji kopi Indonesia itu ada apa aja nih, apa kopi dari Sumatera itu apa, biji kopi dari Sumatera itu apa, biji kopi dari Jawa itu apa gitu. Terus metode seduhnya tuh harus paham juga kayak manual brew, espresso atau metode seduh yang lainnya. Dan juga harus punya pengetahuan mengenai teknik dasar cara membuat minuman tuh kayak gimana gitu. Terus uh, yang kedua yaitu harus bisa mengoperasikan mesin kopi itu kayak gimana. Terus yang ketiga harus memahami juga standar kebersihan, cara penyajian minuman dan juga keamanan pangan, hygiene dan sanitation di secara umum lah gitu. Karena nggak mungkin kan kalau misalkan seorang seorang barista tuh nggak tahu nih cara penyajian minumnya gimana atau nggak tahu nih standar kebersihannya tuh gimana gitu. Jadi mereka harus tahu punya pengetahuan tersebut. Untuk yang selanjutnya itu harus bisa melakukan manajemen stok sederhana, yaitu kayak cara menyimpan bahan bakunya itu gimana, kayak cara menyimpan susunya itu gimana, cara menyimpan bahan baku karamelnya itu gimana, cara menyimpan bahan baku biji kopinya itu gimana, gimana atau kopinya itu gimana gitu. Dan juga harus bisa mengecek kebutuhan inventaris apa aja sih yang dibutuhin gitu. Terus yang skill teknis yang dibutuhkan terakhir itu harus bisa memiliki kemampuan multitasking, yaitu membuat beberapa pesanan sekaligus dalam waktu singkat dengan kualitas konsisten. Jadi misalkan nih di jam malam kan ramai tuh banyak pelanggan yang datang entah untuk nongkrong atau untuk mengerjakan tugas, kan biasanya ramai di malam hari. Nah, tugas seorang barista ini harus bisa bekerja secara cepat gitu ketika pesanan banyak dan dalam jam-jam rush hour gitu. Nah, untuk soft skill-nya sendiri dari seorang barista itu yang dibutuhkan adalah yang pertama, yaitu mereka harus komunikatif dan juga ramah kepada customer dan juga pelanggan gitu. Karena kan seorang barista ini nanti akan berinteraksi dengan pelanggan secara sopan, ramah, tapi juga tetap harus secara profesional gitu. Jadi ramah aja itu nggak cukup. Kalau misalkan ramah aja tapi nggak profesional kan nanti jatuhnya kayak gimana ya? Kayak misalkan terlalu menganggap customer tuh teman banget, CS banget kan kayak kurang profesional gitu. Jadi kerjanya harus tetap profesional seperti itu. Terus soft skill yang kedua harus bisa kerja sama tim karena kenapa? Karena seorang barista tuh bekerjanya kan sama barista lain, terus juga sama kasir, kitchen staff, dan juga seluruh karyawan di MSM Coffee gitu. Nah,
soft skill selanjutnya itu harus bisa teliti dan juga disiplin. Telitinya tuh teliti apa sih? Kayak misalkan membuat pesanan nih, nggak boleh nih sampai pesanannya salah. Misalkan pesanan Mbak Mawar Americano, tapi yang dibikinin oleh baristanya karena pas itu rame banget malah dibikinin butterscotch latte kan kayak nanti malah salah gitu, kayak buang-buang bahan baku gitu kan. Nah gitu, jadi harus tetap teliti. Terus yang terakhir soft skillnya itu harus bisa bekerja di bawah tekanan. Kenapa nih harus bisa bekerja di bawah tekanan? Ya tekanannya itu ketika kedai kopinya tuh pas jam banyak pelanggan datang gitu rame. Nah, jadi si barista ini harus tetap bersikap tenang dan juga tetap fokus dalam mengerjakan job desk-nya gitu. Untuk experience yang dibutuhkan sendiri dari seorang barista, eh, barista yang sebelumnya udah punya pengalaman bekerja di bidang yang sama, itu biasanya akan lebih kita utamain gitu. Tapi untuk seorang fresh graduate ataupun entry level nih yang belum pernah punya pengalaman barista juga boleh untuk melamar. Dengan catatan mereka ini punya kemauan untuk belajar gitu. Jadi nanti bisa kita ajarin waktu sudah onboarding gitu. Terus yang kedua, pernah mengikuti pelatihan barista atau sertifikasi barista. Jadi eh, seorang calon kandidat yang punya pelatihan itu nanti bisa dapat nilai plus nih karena mereka udah mengikuti pelatihan gitu. Jadi kan mereka udah punya bekal dan pengetahuan tentang apa sih itu barista dan gimana sih kerjanya barista gitu. Terus yang terakhir harus memiliki pengalaman dalam melayani pelanggan secara langsung gitu. Jadi berat tahu nih kayak uh, melayani pelanggan yang benar tuh gimana gitu. Untuk yang kedua, skill teknis yang dibutuhkan kasir itu mampu mengoperasikan mesin kasir, aplikasi pos, dan juga scanner. Yang kedua, teliti dalam menghitung uang tunai. Sebentar ya teman-teman, di sini azan isya dulu. Jadi aku uh, break dulu ya sebentar nunggu azannya.
Oke, akhirnya udah selesai. Jadi, izin untuk melanjutkan kembali dalam menjelaskan hasil pengerjaan tugas aku. Tadi sampai di ini ya. Jadi di sini, hmm, masih muncul kan? Jadi di sini adalah posisi yang kedua itu kasir. Di sini skill teknis yang dibutuhkan dari seorang kasir tuh harus mampu mengoperasikan mesin kasir itu apa aja, aplikasi POS, point of sales-nya, dan juga scanner. Terus yang kedua, harus teliti dalam menghitung uang tunai, paham dengan metode pembayaran non-tunai, debit, ewal, dan kris, dan juga cara penukaran voucher di aplikasi merchant tuh kayak gimana gitu. Karena kan sekarang nggak cuma tunai aja gitu ya, customer-nya yang mau bayar kan kebanyakan ada yang pakai e-wallet ataupun pakai kartu debit nih, pakai kris, atau juga ada customer yang mau nukerin voucher kayak di mana ya, Grab Grab Out ataupun di aplikasi kupon ataupun di aplikasi merchant lainnya seperti itu. Nah, seorang kasirnya harus paham nih cara cara pengoperasiannya itu gimana gitu. Terus skill teknis yang terakhir yang dibutuhkan itu bisa mencetak struk dan juga membuat ringkasan laporan penjualan harian gitu. Untuk soft skillnya yang dibutuhkan, ini yang paling penting adalah seorang kasir ini harus bisa menyapa pelanggan, customer dengan ramah dan sopan. Jadi karena seorang kasir tuh akan memberikan kesan pertama dari sebuah kedai kopi tuh, MSM Coffee tuh gimana gitu loh. Kesan pertamanya harus bisa yang positif dan juga hangat gitu. Terus yang kedua, harus teliti dan jujur dalam menangani uang serta transaksi. Yang ketiga, kerjasama tim. Yang keempat, bertanggung jawab dalam menjaga ketepatan jam kerja, kebersihan area kasir, dan juga keamanan uang gitu. Yang terakhir, mampu memberikan informasi dengan jelas mengenai menu menu-menunya, atau juga harus bisa memberikan jawaban ketika customer bertanya kayak rekomendasi yang enak apa kak gitu. Nah, kasir ini harus bisa memberikan jawabannya, juga harus bisa memberikan informasi terkait promo-promo aja yang baru disediakan oleh MSM Coffee, dan juga metode pembayarannya tuh bisa pakai apa aja gitu. Untuk pengalaman kerja yang dibutuhkan kasir ini, yang lebih diutamakan itu yang punya pengalaman sebelumnya sebagai kasir minimal 3 bulan sampai 1 tahun. Tapi untuk yang entry level atau fresh graduate boleh untuk melamar. Pengalaman yang kedua, berpengalaman dalam menggunakan POS sistem atau aplikasi pembayaran digital gitu ya teman-teman. Nah, untuk yang posisi ketiga ini ada staff finance. Skill teknis yang dibutuhkan staff finance sendiri, yang pertama, mampu melakukan pencatatan transaksi, jurnal, laporan laba rugi, neraca, dan juga arus kas. Yang kedua harus paham nih cara pengoperasian Microsoft Excel tuh kayak gimana, kayak penggunaan rumus-rumusnya, pivot, dan juga cara bikin laporannya itu gimana gitu. Terus staff finance ini juga harus bisa mahir dalam mengelola kas dan arus kas di MSDM Coffee. Yang keempat, harus mampu memiliki kemampuan budgeting yang bagus, karena nanti tuh kan seorang staff finance harus bisa menyusun anggaran operasional dan bisa memantau realisasi biaya di MSDM Coffee itu kayak gimana. Terus harus punya pemahaman dasar mengenai perpajakan, dan yang terakhir memiliki kemampuan analisa data keuangan yang baik gitu. Untuk soft skills yang dibutuhkan, yang paling penting adalah harus teliti dan juga detail oriented, karena ya kenapa, karena kan ini berhubungan dengan keuangan dari perusahaan gitu ya. Jadi harus bisa teliti agar terhindar dari kesalahan dalam mencatat keuangan gitu. Yang kedua harus yang kedua yang gak kalah penting nih, juga harus jujur dan juga bertanggung jawab, karena kan seorang staff finance ini yang langsung megang uang perusahaannya gitu, yang langsung mengatur, mengelola uang perusahaan. Jadi mereka harus bisa jujur dan juga bertanggung jawab. Terus yang ketiga ini harus komunikatif, dan yang terakhir harus punya problem solving yang baik gitu. Untuk pengalaman kerjanya yang dibutuhkan minimal harus 1 tahun di bidang finance atau accounting gitu. Fresh graduate itu boleh, akan dipertimbangkan, tapi harus punya skill Microsoft Excel yang bagus, dan harus paham dasar akuntansi ini sudah kuat gitu loh. Gitu. Terus pengalaman ketiga,
punya pengalaman dalam mengelola kas harian dan laporan penjualan. Yang terakhir, berpengalaman dalam membuat laporan sederhana untuk manajemen cash flow mingguan atau bulanan. Seperti itu teman-teman untuk penjelasan aku di tugas yang ketiga. Untuk tugas yang selanjutnya, yaitu, nah ini, setelah tadi ini, yang selanjutnya adalah daftar pertanyaan apa aja sih yang dibutuhkan, yang harus diberikan kepada calon kandidat, terutama di posisi barista, kasir, dan juga staff finance. Nah, kenapa sih pertanyaan-pertanyaan interview itu penting gitu? Kalau menurut point of view recruiter, pertanyaan interview tuh nggak cuma formalitas hanya pengen nanya doang gitu, karena sebetulnya tuh pertanyaan interview itu menggali lebih dalam dari sosok calon kandidat itu kayak apa gitu loh. Jadi dari CV-nya yang udah dilampirkan nih, nah kita nanti akan mengulik lebih dalam nih orang itu gimana gitu. Terus juga harus bisa melihat seberapa tinggi sih motivasi yang ada dalam diri calon kandidat tersebut, dan juga kompetensi-kompetensi apa aja yang dimiliki gitu. Nah, kita kulik dari proses interview. Yang ketiga, untuk menilai keselarasan budaya kerja antara kandidat dengan MSM Coffee. Apakah cocok, apakah klop, atau tidak gitu. Terus yang terakhir, untuk memprediksi performa dan potensi jangka panjang dari kandidat. Nah, aspek-aspek yang digali saat interview ini ada tiga, yaitu technical skill dari kandidatnya, apakah benar-benar menguasai posisi tersebut gitu. Yang kedua, untuk melihat motivasi dan karakter dari orang tersebut itu gimana. Dan yang nggak kalah penting tuh untuk menilai keselarasan budaya kerjanya gitu. Nah, ini contoh pertanyaan-pertanyaan untuk posisi barista. Aku sebutin tiga ya contohnya. Yang pertama, apa yang membuat Anda tertarik bekerja sebagai barista di kedai kopi kami? Menurut Anda, apa yang paling menyenangkan dari menjadi barista? Dan apa sih hal yang paling menantang ketika jadi barista? Terus, ceritakan pengalaman Anda dalam mengoperasikan mesin espresso. Kayak gitu. Terus untuk contoh pertanyaan di posisi kasir ini, yang pertama itu kayak misalnya, bagaimana sih Anda memastikan transaksi non-tunai, entah itu e-wallet, debit, ataupun kris, itu bisa tercatat dengan benar. Jadi nggak bakalan salah gitu, nggak bakalan keliru. Terus, eh, gimana cara Anda tetap ramah ketika sedang mendapatkan customer yang marah nih, ataupun nggak sabaran, ataupun judes banget gitu. Nah, cara Anda tetap ramah dan sabar tuh bagaimana gitu. Terus untuk pertanyaan posisi staff finance, pertanyaan interviewnya, contohnya itu, pernahkah Anda menghadapi selisih kas? Nah, cara Anda untuk menyelesaikan masalah tersebut tuh gimana gitu. Terus, bagaimana sih cara Anda menyusun dan mengontrol anggaran operasional budgeting agar tetap efisien kayak gitu. Nah, menggali potensi bukan hanya CV-nya aja. Jadi harus, sebagai seorang recruiter tuh harus bisa menggali lebih dalam potensi-potensi yang dimiliki oleh kandidat tersebut gitu. Kayak gitu. Nah, untuk penugasan yang terakhir dari Pak Him yang ditugaskan itu, beliau menugaskan untuk kami membuat program onboarding, khususnya sesuai dengan kasusnya yang sudah dibuat, yaitu MSDM Coffee. Di sini saya membuat program onboarding yang hangat untuk posisi barista, kasir, dan juga staff finance gitu. Nah, tujuan onboarding itu tuh buat apa sih gitu? Apakah penting? Tentu penting banget. Nah, yang pertama tujuannya itu, kenapa sih onboarding tuh perlu tuh dilakuin? Untuk membuat karyawan itu tuh bisa ngerasa mereka tuh diterima, ngerasa kalau wah, MSDM Coffee ini welcome banget nih ke karyawan baru gitu. Udah welcome banget sejak hari pertama kita kerja, sejak hari pertama mereka masuk di MSDM Coffee gitu. Terus yang kedua tujuan onboardingnya yaitu untuk memahami peran-peran apa aja sih dan tanggung jawab apa aja sih yang harus mereka emban sebagai posisi barista, kasir, dan juga staff finance gitu.
Terus untuk tujuan yang ketiga, untuk memberikan pemahaman jelas tentang budaya kerja di MSM Coffee itu kayak gimana. Terus yang terakhir, untuk membekali karyawan agar lebih siap untuk mau berkontribusi penuh untuk MSM Coffee seperti itu. Nah, rancangan yang aku buat ini yang pertama tentu saja ada pre-onboarding. Jadi di sini pre-onboarding ini kita akan mengirim email ataupun mengirim pesan melalui WhatsApp berupa sambutan kepada karyawan yang udah diterima, terus juga memberikan welcome kit. Nah, jadi di sini MSM Coffee nanti akan ngasih kaos dan juga botol tumbler MSM Coffee, akan ngasih handbook dan juga jadwal onboardingnya tuh nanti rundownnya mau ngapain aja gitu. Terus yang kedua, mengundang karyawan baru untuk bergabung ke grup WhatsApp yang khusus untuk karyawan baru agar di situ tuh mereka bisa saling mengenal satu sama lain gitu, bisa saling kenalan gitu. Terus yang ketiga, eh, mengirimkan form administrasi yang perlu diisi supaya nanti ketika hari pertama onboarding tuh bisa langsung mengerjakan rundown-nya gitu. Jadi nggak perlu untuk ngisi form administrasi yang mungkin nanti take time banyak gitu. Yang terakhir, mengirimkan dokumen dan panduan singkat tentang visi, misi, dan budaya dari MSN Coffee kayak gitu. Nah, setelahnya di hari pertama onboarding ini berjalan yaitu kick off bersama MSM Coffee. Di sini nanti ketika hari pertama akan disambut langsung oleh HR dan juga mentor senior dari MSM Coffee-nya. Nah, rundown acaranya itu yang pertama nanti karyawan baru ini akan diajak untuk apa ya, room tour, room tour, kedai coffee tour di area bar, kasir, pantry, sampai ruang penyimpanan. Jadi mereka udah paham nih ruangan-ruangannya di MSM Coffee gitu. Terus kedua, perkenalan dengan tim dan juga manajer dari MSM Coffee. Yang ketiga, menjelaskan penjelasan singkat mengenai visi, work culture dari MSM Coffee dan juga aturan kerjanya gitu. Yang terakhir, penjelasan bekal dasar tugas, etika, dan harapan tim yang diinginkan oleh MSM Coffee kayak gitu. Terus di minggu pertama ini nanti akan dilakukan uh, pendalaman job desk masing-masing gitu ya. Untuk yang barista nanti ya berarti di minggu pertama akan dilatih dalam membuat berbagai jenis kopi, minuman kopi dari americano, butterscotch latte, atau caramel latte gitu. Pelatihan. Terus selanjutnya juga dilakukan pelatihan dalam mengoperasikan mesin espresso atau mesin-mesin yang lainnya dan standar layanan pelanggan di MSM Coffee itu kayak gimana. Nah, itu nanti akan diajarin selama minggu pertama. Terus untuk yang posisi kasir akan diajarin cara software kasir, prosedur pembayarannya tuh gimana, terus cara handling komplain customernya itu gimana, dan juga SOP kasariannya itu gimana. Untuk staff finance juga akan diperkenalkan software-software akuntansinya apa aja, terus kebijakan keuangan perusahaannya itu apa, dan cara proses pelaporannya itu gimana itu nanti akan diajarin di minggu pertama onboarding gitu. Nah, di minggu keduanya ini akan dilakukan shadowing dan praktis. Jadi di sini mentor senior akan mendampingi karyawan baru sesuai dengan posisi jabatannya masing-masing gitu. Uh, dan di sini nanti akan praktik langsung dengan supervisi. Jadi yang barista ya membuat minuman, kasir melakukan transaksi secara langsung, staff finance melakukan input data harian. Ini langsung ya apa namanya, bukan latihan lagi, jadi langsung menghadapi customer gitu. Nah, terus yang terakhir akan dilakukan daily check-in singkat dengan supervisor untuk apa aja sih yang perlu dievaluasi dari progres kinerja karyawan baru tersebut. Nah, untuk di minggu keempat dan minggu keempat dan minggu kelima ini dilakukan implementasi peran dan juga evaluasi berkala. Nah, di sini karyawan akan diberikan kepercayaan dan tanggung jawab untuk mengelola tugasnya secara mandiri.
Terus juga akan dilaksanakan sesi evaluasi mingguan untuk menyampaikan masukan dan arahan dari supervisor. Yang ketiga, ada program body system, yaitu senior ini akan selalu siap mendampingi di bulan pertama karyawan baru bekerja untuk memastikan adaptasi kerjaannya itu bisa berjalan secara optimal kayak gitu ya teman-teman. Terus untuk yang minggu kelima ini terakhir ya, akhir bulan pertama onboarding, yaitu akan dilakukan review dan celebration. Nah, di sini tuh akan diadakan review kinerja dari karyawan baru itu gimana, juga akan dilakukan sesi question and answer session. Jadi karyawan baru yang punya pertanyaan-pertanyaan nih bisa langsung ditanyain ketika di minggu kelima ini gitu. Terus bisa sharing pengalaman juga. Jadi selama pembelajaran di bulan pertama tuh gimana gitu, apakah menyenangkan atau gimana. Terus uh, terus dilakukan juga small celebration berupa coffee break. Nah, coffee break ini tuh nanti dilakukan sama tim. Jadi untuk bisa mempererat kebersamaan antar tim dan juga menumbuhkan sense of belonging. Seperti itu. Jadi begitulah hasil penjelasan saya dalam membacakan tugas-tugas yang diberikan oleh Pak Him. Langsung izin stop share ya. Nah, jadi begitu teman-teman. Kalau dari saya sendiri selama mengikuti kelas recruiter itu dari Pak Him menjelaskannya sangat-sangat ilmunya daging banget, terus juga sangat insight banget. Jadi langsung paham nih kayak recruiter tuh ternyata step-stepnya tuh ini. Terus habis itu beliau juga menjelaskannya tuh gampang banget masuk di aku ya gitu. Nah kayak gitu teman-teman. Jadi sekian penjelasan aku dalam menjelaskan hasil pekerjaan tugas. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman semuanya dan bisa memberikan insight juga untuk teman-teman. Terima kasih. Aku tutup. Semoga kita semua selalu sehat dan bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.